Keluar. Kalau kamu masih belum mau menerimaku sebagai murid, aku akan bakar tempat suci jelekmu ini. Biar pertapa sepertimu juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan keluarga. Kurang ajar. Aku tidak pernah menerima pembalas dendam yang penuh amarah. Membalas dendam? Kalau bukan Kim Song si pengkhianat itu yang membunuh seluruh keluarganya, bagaimana aku bisa sampai begini? Kau jelas punya kemampuan untuk menyelamatkanku, tapi malah pura-pura gila dan munafik. Menyelamatkanmu? Kamu penuh niat membunuh. Menyelamatkanmu berarti membantu kejahatan. Daos Hang Shen Gongzi, dia juga terlalu kasihan. Tolong maafkan dia kali ini saja. Tak usah sebaik hati. Aku, jadi, bahkan sebagai orang atau ingat, tak butuh dikasihani orang lain. Ini giok ayahku. Bagaimana kamu bisa punya ini? Cepat katakan, apakah kamu yang membunuh ayahku? Ayahmu, Menteri Shen, adalah sahabat karibku. Dia berpesan padaku sebelum meninggal untuk melindungimu, bukan membantumu membalas dendam. Ayahmu dulu menemukan bukti pemberontakan Kim Song. Awalnya ingin melapor, tapi malah difitnah balik oleh Kim Song. Dituduh berkhianat. Dia tahu dirinya sulit lolos dari kematian. Lalu menyuruh pelayan setia mengirimmu pergi dan memberikan giok ini padaku. Mintaku untuk meyakinkanmu melepaskan dendam dan bersembunyi di Zonan. Melepaskan? Dendam dan seisi keluarga dibantai. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Kim Song si pengkhianat itu masih pamer di istana. Mengapa aku harus mengasingkan diri? Hidup memalukan. Hidup memalukan. Dengan kemampuanmu sekarang, mencari Kim Song sama saja bunuh diri. Ayahmu ingin kamu hidup. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga kehormatan keluarga Shen. Menjaga cita-citanya yang belum selesai. Cita-cita yang belum selesai? Aku tidak akan membalas dendam. Tapi aku akan menyelidiki kebenaran bagaimana ayahku difitnah. Membersihkan nama keluarga Shen. Tapi ingat, ajaran Tao untuk memperbaiki diri, jangan lagi timbul niat membunuh. Kalau berani melanggar, aku akan hapus semua kemampuanmu. Dan usirmu dari Gunung Zhongnan. Shen Gongzi, tanganmu berdarah, cepat dibalut. Jangan sampai infeksi. Terima kasih, tak usah ikut campur, aku sendiri yang urus. Mereka akhirnya menemukan Zhongnan, Qingqi. Kamu akhirnya tetap akan terlibat dalam perselisihan ini. Shen Qingqi, tak disangka. Anak Menteri Shen. Ternyata bersembunyi di tempat suci ini seperti pura-pura sembunyi kepala. Bahkan giok ayahmu sendiri saja tidak bisa jaga. Siapa kamu? Kembalikan giokku. Apakah kamu orang yang dikirim Kim Song? Berhenti, Nona Yun. Zhongnan bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena. Kembalikan giok itu pada Qingqi. Xuan Daosang, bukan Anda yang saya cari. Saya cari Shen Qingqi. Ayahnya dulu menghancurkan keluarga saya. Hari ini saya datang untuk mengambil nyawanya sebagai ganti. Ayahku menghancurkan keluargamu? Tidak mungkin. Ayahku seumur hidup jujur. Mana mungkin membunuh orang? Kau ngomong sembarangan. Jangan fitnah Tuan Shen. Ayah Tuan Shen difitnah. Kau tidak boleh melukainya. Saya bukan orangnya Kim Song. Juga bukan balas dendam. Saya datang mencari kitab rahasia Tao Kuan Zhen yang dijaga keluarga saya. Token ini diwariskan turun-temurun dalam keluarga saya. Di gua di belakang gunungmu. Tersembunyi petunjuk kitab rahasia itu, kan? Kau keturunan keluarga Yun? Dulu, keluarga Yun. Saya kira. Kau kira siapa yang menghancurkan keluargaku? Keluarga Qin. Dulu, demi mencari kitab rahasia Kuan Zhen, dia kirim orang bantai keluarga Yun. Saya beruntung lolos, sembunyi di Zhongnan, demi mencari kitab itu. Untuk buka konspirasi Kim Song. Keluarga Qin lagi? Ayahku difitnahnya, keluargamu dibantainya. Musuh kita sama. Sebelumnya saya salah paham. Kalau kau tidak menolak, kita bisa kerja sama selidiki kebenaran. Dan balas dendam. Kerja sama boleh, tapi jangan jadi beban. Saya tidak mau. Kerja sama dengan orang yang latihan tahu saja payah. Ah, dulu keluarga Yun hancur, saya tidak bisa bantu. Hati selalu merasa bersalah. Daosang tenang, salep dari lembah obat saya bisa obati luka parah. Dan netralkan racun biasa. Kalau mereka benar mau ke gua, saya bisa jaga mereka. Tuan Shen, Nona Yun, luka kalian. Biar saya obati. Terima kasih, KMA. Orang keluarga Qin sudah masuk gunung. Rahasia kitab itu akhirnya terbuka. Aduh, Apa yang kau lakukan? Peta ini satu-satunya petunjuk cari kitab. Daos Hang, saya tidak sengaja.
Saya didorong orang. King Hee tidak sengaja. Mengapa keras sekali? Dia dari kecil di kuil ini. Mana mungkin sengaja rusak peta? Tidak sengaja. Di aula ini cuma kita berlima. Tidak ada yang dorong. Kau sendiri ceroboh tumpahkan teh. Masih mau cari alasan. Menurutku kau mata-mata kiriman Kin Song. Sengaja rusak peta. Saya bukan mata-mata. Saya tidak. Tuan Shen, percayalah padaku. Saya benar-benar didorong orang. Nona Yun, jangan bicara seperti itu. Nona King Hee itu polos, mungkin memang kecelakaan. Mari kita coba cara lain untuk memulihkan pola ini. Bagaimana noda tinta di lengan bajumu itu bisa ada? Apa kamu sengaja merusak peta? Aku tidak masuk ruang baca. Tidak sengaja terkena. Ya, orang-orang Kin Song yang menemukanku. Mereka bilang kalau tidak merusak peta, tidak menyelidiki rahasia, mereka akan bunuh adikku. Aku tidak punya pilihan, aku hanya bisa menurut mereka. Maaf, aku tidak seharusnya mencurigaimu. Aku terlalu terburu-buru. Tenang, kami pasti akan selamatkan adikmu. Tidak akan biarkan King Song menyakitinya. Kamu diancam, kami tidak menyalahkanmu. Lain kali kalau ada masalah harus bilang, jangan tanggung sendiri. Pendeta, peta sudah rusak, sekarang kita harus bagaimana? Orang Kin Song sudah menyusup ke Gunung Songnan. Surat rahasia bilang, 3 hari lagi serbu gua belakang gunung, rebut rahasia. Ma Mingren, saat itu. Masih butuh bantuanmu untuk merawat yang terluka, pendeta tenang. Aku akan siapkan salep dan ramuan, siap siaga. Kami pasti jaga gua, jaga rahasia. Kali ini aku tidak akan mundur lagi. Aku akan ungkap konspirasi Kin Song. Selamatkan adik King Hee, beri keadilan untuk keluarga Shen dan Yun. Aku kenal perangkap belakang gunung, aku antar kalian masuk untuk tebus kesalahan. Lakukan sesuai rencana, 3 hari lagi bertindak. Ma Mingren. Tadi kamu ketemu orang berkostum hitam di gerbang, kamu mata-mata. Aku bukan, cuma pemetik herbal, kalian salah sangka. Tidak, surat rahasia. Apa ini? Di atas suruhmu utak-atik perangkap, bahwa kami masuk jebakan. Kami anggap kau sahabat, kau malah mengkhianati. Bukan, dengar penjelasanku, ini mereka paksaku. Aku tidak mau mengkhianati kalian, aku hanya... Kenapa Kin Song memaksamu? Apa yang kau sembunyikan dari kami? Ayahku ditangkap orang Kin Song. Mereka paksa aku celakakan kalian, kalau tidak bunuh ayahku. Aku tidak mau mengkhianati kalian, aku cuma mau selamatkan ayahku. Maaf, Ma Mingren. Kami salah sangka padamu, kami pasti selamatkan ayahmu. Kalau begitu, kami maafkanmu kali ini. Lain kali ada masalah harus bilang, jangan tanggung sendiri. Terima kasih, aku tidak akan sembunyikan lagi. Orang Kin Song, 3 hari lagi jemput di luar gua. Bawa kalian masuk jebakan, mereka akan bawa ayahku keluar gua untuk ditukar denganku. Ini tipu muslihat Kin Song. Dia mau rebut rahasia, sekalian habisi kita semua. Kita akan mengikuti rencana mereka, berpura-pura terjebak, dan menyelamatkan ayahmu saat itu. Aku tahu mekanisme gua ini, aku yang memimpin jalan, aku akan mengaktifkan perangkapnya. Mengurung mereka semua, tidak ada yang bisa kabur. Baik, kita akan mengikuti rencananya. 3 hari lagi, kita bagi 2 pasukan. Ma Mingren. Kamu pancing orang-orang Kin Song masuk ke gua. Aku dan Yunju akan menyelamatkan orangnya. Pendeta tahu dan King Hee yang mengaktifkan perangkapnya. Tak kusangka si sampah ini lumayan pintar juga. Jangan sampai jadi buat aku. Siapa yang minta kau lindungi aku? Ilmu tauku sudah maju, bisa jaga diri sendiri. Bahkan bisa lindungi kamu juga. Lukamu belum sembuh, nanti hati-hati ya. Tenang saja, aku akan buatkan salep penyembuh luka sebelumnya. Siapapun yang terluka, aku bisa obati dengan cepat. Pasti bisa selamatkan ayahku, jaga rahasia kitab. Berikan keadilan untuk semua orang. Saudara Shen, aku pasti akan lindungi King Chi dengan baik. Selesaikan keinginanmu yang belum terwujud. Tapi kalau rahasia kitab ini terbongkar, bisa memicu bencana besar. Xuan Jizi, kalian benar-benar terjebak. Hari ini, kalian semua jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari gua ini. Kitab dan rahasia, naga di Gunung Songnan, semuanya milikku. Kin Song, kau memang ambisius. Berusaha merebut kitab, kuasai naga, kacaukan pemerintahan. Menyiksa rakyat, tak takut kena kutukan langit? Hahaha. Kin Song, kau bunuh keluarganya, hancurkan keluarga Yun. Buat ayah Ma Mingren ditangkap. Hari ini aku pasti bunuh kau. Kin Song, darahmu sudah banyak tertumpah. Hari ini adalah hari kematianmu. Nona Yun, hati-hati.
Tangkap salibnya, bungkus lukamu dulu. Qin Song. Lepaskan ayahku. Bisa, asal kau serahkan kitabnya. Lalu bunuh Xuan Jizi dan yang lain. Aku lepaskan ayahmu, bahkan kasih kau kemewahan. Gimana? Pendeta, maaf, aku tidak bisa kehilangan ayahku. Aku terpaksa melakukan ini. Anak durhaka, bagaimana bisa kau khianati sahabatmu, khianati hatimu sendiri? Bahkan mati pun, aku tidak akan biarkan kau melakukan pengkhianatan seperti ini. Tuan Shen, maaf, aku hampir mengkhianati kalian. Ini penawarnya, pedang Qin Song beracun. Emma Mingren, tenang saja. Kami pasti tidak akan biarkan lukamu sia-sia. Qin Song, kau cari mati. Rahasia naga dan kitab semuanya milikku, aku tidak boleh kalah. Hahaha. Sial, dia mengaktifkan segel nadi naga. Cepat, bantu aku memperkuat segelnya. Qin Song, hari ini aku akan menuntut darahmu. Aku akan membantumu membunuh Qin Song. Jaga segelnya. Kalau aku tak bisa dapatkan, kalian juga jangan harap. Segel nadi naga akan segera terbuka. Gunung Zhongnan akan hancur di tangan kalian. Daoshang, segelnya tak kuat lagi. Ada cara lain? Kalau begini terus, seluruh Zhongnan akan runtuh. Pakai giok Menteri Shen. Giok itu adalah jimat pelindung nadi naga, bisa menekan segel sementara. Cepat. Tidak bisa. Giok ini tak boleh dipakai, bisa membangkitkan bahaya yang lebih dalam. Tuan Shen, ayahku tidak sengaja. Saat Qin Song menangkapnya, dia diberi racun. Kalau tidak patuh, akan mati mengenaskan. Bodoh nak, ayah tidak dicuci otak. Ini untuk menguji Daoshang Xuan. Rahasia apa yang dijaga Paman MA? Belum waktunya untuk bicara. Tapi aku bisa katakan, rencana ayahmu dulu bukan untuk balas dendam. Juga bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga nadi naga Zhongnan. Melindungi rakyat Dajing. Jangan emosi. Kalau Daoshang Xuan tak mau bicara, memaksa pun tak ada gunanya. Tapi gua dalam yang disebut Paman MA. Mungkin menyimpan jawaban yang kita cari. Juga menyimpan konspirasi Qin Song yang belum selesai. Daoshang, tadi saat aku mengaktifkan mekanisme, ada gerakan aneh di dalam gua. Sepertinya ada langkah kaki. Dan suara membaca mantra. Tidak seperti orangnya Qin Song. Rahasia yang dijaga ayahku dengan nyawa, harus aku selidiki. Apapun di dalam gua, aku akan masuk. Sekalipun mati. Harus kuselesaikan keinginan ayahku. Emma Mingren, kami akan menemanimu. Apapun rahasianya, apapun bahayanya. Kita hadapi bersama. Tak akan biarkan kau sendirian lagi. Xuan Jizi, Shen Qingqi. Akhirnya kalian juga sampai di langkah ini. Janji dulu juga harus ditepati. Xuan Jizi, kau sembunyikan dengan baik. Dulu kau berjanji padaku, tak akan biarkan Shen Qingqi terlibat rahasia nadi naga. Tapi sekarang kau tak hanya melibatkannya, hampir hancurkan nadi naga Zhongnan. Hui Chen, sekarang ini, menyembunyikan tak berguna. Dia punya tanggung jawab menjaga Zhongnan. Ini takdirnya. Master Hui Chen, kita tak ada permusuhan. Kenapa kau serang Daoshang? Bukankah kau penuh welas asih? Kenapa tiba-tiba jadi begitu kejam? Belas kasihan di depan ruang rahasia naga, di depan dendam darah tahun itu. Belas kasihan tak ada artinya, Shen Qingqi. Kamu pikir ayahmu difitnah Qin Song? Kamu salah, ayahmu dulu dengan tangannya sendiri membunuh seniorku. Master Hui Chen, ayah Tuan Shen. Bagaimana mungkin membunuh seniormu? Shen seumur hidup jujur, tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Daoshang, apakah yang dikatakan Master Hui Chen benar? Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dari kami? Apa yang sebenarnya terjadi tahun itu? Ini seniorku, juga sahabat terbaik ayahmu. Dulu mereka bersama menjaga rahasia naga. Tapi ayahmu demi menyelamatkan keluarga Shen, agar rahasia tidak bocor. Dengan tangannya sendiri mendorong seniorku ke jurang. Tidak mungkin, ini tidak benar. Ayahku tak mungkin lakukan ini, kau berbohong. Pasti kau berbohong. Jangan sembunyikan lagi. Masalah tahun lalu bukan kesalahan kakak Shen. Akulah yang menyuruhnya begitu. Akulah biang keladinya. Qingqi, jangan emosi dulu. Masalahnya belum tentu seperti kata Master Hui Chen. Mari Daoshang Xuan selesaikan misalnya. Di belakang Qin Song dulu, ada sisa-sisa dinasti sebelumnya.
Mereka ingin merebut naga, kembalikan dinasti lama, bunuh orang tak bersalah. Aku dan kakak Shen, senior Hui Chen, bersama jaga rahasia naga, tapi sisa dinasti lama. Ancam nyawa seluruh keluarga Shen. Suruh kakak Shen serahkan rahasia. Kakak Shen tak punya cara, hanya bisa pura-pura hianat. Dorong senior Hui Chen ke jurang biar dia sembunyi. Terus jaga rahasia. Sendiri sengaja difitnah King Song. Biarkan Shen Qingqi kabur, atur strategi diam-diam. Tunggu waktu hancurkan sisa dinasti lama. Atur strategi demi rencanamu. Seniorku sembunyi di tempat gelap menderita, kukira dia mati. Selama 20 tahun penuh, aku terus mencarinya. Terus benci ayah Shen Qingqi. Kenapa tak kau beritahu kebenaran? Kenapa buat aku salah benci orang? Jadi, kematian ayahku dulu juga palsu? Dia masih hidup sekarang? Ayahku sebenarnya di mana? Kalau ayahku, apa ayahku tahu semua ini? Kenapa dia pakai nyawanya sendiri? Untuk menguji Dao Shang Xuan, Dao Shang, Master Hui Chen, kalian dengar. Suara baca mantra dari dalam gua semakin dekat. Sepertinya ada yang memanggil kita. saudara, 20 tahun, akhirnya aku menunggu kalian. Kakak senior. Master Hui Ming, katakan padaku. Apakah ayahku masih hidup? Apa yang terjadi saat itu? Cepat beritahu aku. Tuan Shen, ayahmu masih hidup. Semua yang dulu Adalah rencana ayahmu dan Taoist Xuan. Tapi mereka tak menyangka, dikenali oleh sisa-sisa dinasti sebelumnya. Ini salahku, tak menyangka. Kekuatan sisa-sisa dinasti sebelumnya begitu kuat. Tak hanya mengenali rencana, memenjarakan kakak Shen. Juga membuat kakak MA tewas sia-sia. Sisa-sisa dinasti sebelumnya. King Song hanya pion mereka. Merekalah dalang sebenarnya. Ayahku dibunuh mereka. Ayah Tuan Shen dipenjara mereka. Kita harus menemukan mereka, balas dendam untuk semua yang mati. Dimanapun mereka bersembunyi, berapapun jumlahnya. Kita akan temukan mereka, selamatkan Paman Shen. Bersihkan sisa-sisa dinasti sebelumnya, jaga Zongnan, jaga Dajing. Kakak senior, selama ini kau di tempat tersembunyi, pasti tahu. Tempat tersembunyi sisa dinasti sebelumnya, benar kan? Sekarang kita berangkat, selamatkan Menteri Shen. selesaikan dia sepenuhnya. Hui Ming, kau memang setia, sayangnya kau. Sudah lama kami tanamkan racun kronis. Begitu kau ucapkan kebenaran, racun akan meledak. Xuan Jizi, Shen Qingqi, rencana kalian sudah lama kami ketahui. Hari ini adalah hari kematian kalian. Hati-hati, saudara. Target mereka bukan hanya naga-naga, tapi juga kitab suci kuil Jingchen. Prasasti kuno di tangan Tuan Sumo Chen. Rahasia. Mereka ingin kumpulkan rahasia 3 ajaran, buka segel, naga-naga. Kembalikan dinasti sebelumnya. Para pemberontak ini berusaha kembalikan dinasti sebelumnya, sakiti rakyat. Hari ini aku pasti buat kalian bayar darah dengan darah. Qingqi, hati-hati. Kemampuan orang-orang ini jauh lebih hebat dari anak buah King Song. Kita harus hati-hati menghadapinya. Ini, kau bawa Emang Ren, Hui Chen. Kawal Master Hui Ming keluar gua. Cari Tuan Sumo Chen. Minta dia jaga rahasia prasasti kuno, lindungi kitab suci kuil Jingchen. Aku dan Tuan Shen. Nona Yun di sini halangi dia. Taoist, kalian harus hati-hati. Kami pasti akan temukan Tuan Su. Secepatnya kembali bantu kalian. Tahu Sang, aku akan bertarung bersama kalian. Selamatkan Menteri Shen, basmi sisa-sisa dinasti sebelumnya. Bunuh mereka untuk balas dendam seniorku. Jangan berpikir bisa kabur. Hari ini, tidak satu dengan yang akan keluar dari sini. Rahasia 3 agama, naga warisan, semuanya milik kami. Tidak. Qingqi. Berani-beraninya kalian melukainya. Aku, Yunshu, hari ini meski jiwa dan raga hancur. Akan membuat kalian membayar dengan darah. Nona Yun, hati-hati serangan mendadak. Aku akan melindungimu. Tuan Shen, fokuslah pada musuh. Nona Yun, Tuan Shen hanya pingsan karena luka parah. Tidak ada bahaya nyawa. Bertahanlah, King He. Mereka pasti akan membawa Tuan Su kembali untuk mendukung kita. Mendukung Sumo Chen? Sekarang dia sendiri dalam kesulitan. Sudah lama dikendalikan oleh orang-orang kami. Rahasia prasasti kuno akan segera menjadi milik kami. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Shen Qingqi, kau tidak boleh mati. Ini harta rahasia keluarga Yun yang kami jaga, bisa melindungi nyawamu. Kau harus bangun. Kita masih harus menyelamatkan ayahmu bersama-sama. Bersama-sama mempertahankan Zongnan. Yunshu, jangan memaksakan diri. Aku baik-baik saja. Tidak mungkin. Ini adalah jimat penjaga kembar naga warisan. Keluarga Shen dan Yun. Selama generasi adalah penjaga naga warisan. Hanya kalian yang tidak pernah tahu. Hari ini, rasakan kekuatan jimat penjaga ini.
Xuan Jizi, lama tidak berjumpa. Hari ini, kita selesaikan dendam masa lalu. Xiaolai, kau ternyata masih hidup. Saat dinasti sebelumnya runtuh dulu, kau jelas-jelas sudah gugur di medan perang. Hidup? Tentu saja aku harus hidup. Aku ingin membalas dendam untuk dinasti sebelumnya. Mengambil kembali semua yang menjadi milik kami, membuka segel naga warisan. Memulihkan dinasti sebelumnya. Xuan Jizi, dulu kau mengkhianati dinasti sebelumnya. Hari ini adalah hari kematianmu. Xiaolai, dinasti sebelumnya sudah lama runtuh. Itu kehendak rakyat. Usaha kau memulihkannya hanya akan menyakiti lebih banyak rakyat. Sadarlah. Runtuhnya dinasti agung kami dulu. Semua disebabkan oleh pengkhianat seperti kalian. Shen Qingji, ayahmu dulu mengkhianati dinasti sebelumnya. Hari ini aku akan membunuhmu dulu, lalu ayahmu, untuk membalas dendam dinasti sebelumnya. Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Keluarga Yun selama generasi menjaga naga warisan. Tidak akan biarkan mulainya, tidak akan biarkan menghancurkan dinasti sebelumnya. Sorry. Hahaha, matilah kalian semua. Qingji, anakku. Ayah minta maaf padamu. Membuatmu menderita. Orang yang kau cari adalah aku. Jangan sakiti anakku, jangan sakiti rakyat Zhongnan. Xiaolai, berani-beraninya kau sakiti ayahku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Kau akan membayar untuk semua kejahatanmu. Matilah. Shen Yan, kau mengkhianati dinasti sebelumnya dulu. Hari ini kau mau ke sini. Shen Qingji, kau pikir bisa menghalangiku? Itu cuma angan-angan kosong. Qingji, jangan gegabah. Ayah tidak mengkhianati dinasti sebelumnya dulu. Waktu itu, kaisar dinasti sebelumnya Lalim, menyiksa rakyat. Aku dan Master Xuan, serta Master Huiming hanya tak ingin melihat lebih banyak rakyat menderita. Kami memilih menjaga naga bumi untuk mencegah kehancuran. Master Xuan, kami datang. Rahasia prasasti kuno sudah kupahami. Asal kita kumpulkan kekuatan 3 ajaran, kita bisa segel naga bumi sepenuhnya. Menggagalkan rencana Xiaolai. Kalau kalian tak mau tunduk, ikut mati saja. Aku akan lepaskan segel naga bumi. Buat seluruh Dajin mati bersama dinasti sebelumnya. Hahaha. Ayah, ayah kembali. Aku tak benci ayah lagi, aku paham sekarang. Amitabha. Xiaolai dibutakan kebencian. Mengaktifkan kekuatan negatif naga bumi. Kalau tak segera dihentikan, tak hanya Gunung Zhongnan akan runtuh. Seluruh Dajing akan tertimpa bencana besar. Rakyat tak terhitung akan kehilangan tempat tinggal. Cepat. Ayah, tenang. Aku pasti hancurkan tokennya. Gagalkan rencana Xiaolai, jaga Gunung Zhongnan. Lindungi rakyat, tak akan kusia-siakan pengorbanan ayah. Jangan harap hancurkan token. Aku akan lepaskan segel, kembalikan dinasti sebelumnya, tak ada yang bisa halangi. Qingji, cepat. Kami yang halangi dia. Kau hancurkan token secepatnya. Baik, 3 ajaran bersatu. Baru bisa jaga naga bumi. Amitabha, semoga kekuatan Buddhaku. Lindungi Zhongnan, lindungi rakyat. Yah, hah. Bahaya. Ini kekuatan inti naga bumi. Diaktifkan energi hitam. Jadi sangat aneh. Kalau tak segera ditekan, seluruh Gunung Zhongnan akan ditelan cahaya merah. Hahaha. Tak menyangka kan? Token meledak malah mengaktifkan. Kekuatan inti naga bumi.
Master Xuan, Master Huichen. Aku temukan catatan di prasasti kuno. Kekuatan inti naga bumi yang diperlukan hanya inti 3 ajaran. Hanya dengan kekuatan gabungan rahasia, kita bisa menekan kitab sutra kuil Jinchen, Taoisme dan sekte Loguan, pengetahuan Konfusianisme. Ketiganya bersatu baru, bisa menetralkan cahaya merah. Hahaha, tak terduga kan? Ledakan token itu ternyata mengaktifkan kekuatan asli naga bumi. Dengan kekuatan ini, aku bisa memulihkan dinasti sebelumnya. Menjadi penguasa dunia. Shen Qingji, hari ini aku akan mengantarmu dan ayahmu bersama-sama. Xiao Lai, jangan berhayal. Meski kekuatan asli naga bumi telah diaktifkan, kami pasti akan menghentikanmu. Tak akan kami biarkan kau menyakiti rakyat. Tak akan kami biarkan kau memulihkan dinasti sebelumnya. Ah, Kitab sutra ini adalah versi asli terjemahan Kumarajiva dulu. Menyimpan rahasia inti Buddhisme. Selama ini kusimpan di tubuhku. khusus untuk hari ini, untuk menekan kekuatan asli naga bumi. Saudaraku, tenanglah. Aku pasti akan menggunakan kitab ini dengan baik. Bersama semua orang menekan cahaya merah, menjaga Gunung Zhongnan. Menyelesaikan misi kita. Hah, 3 ajaran bersatu hati, melindungi naga dan menjaga jalan. Tuan Su, Master Huichen, berikan kekuatan. Bagus. Tidak mungkin. Bagaimana kekuatan rahasia 3 ajaran bisa sekuat ini? Aku tak rela. Yun Shu, Xiao Lai, jangan melawan lagi. Keinginan rakyat. Jalan langit tak membiarkan. Usaha memulihkan dinasti hanya membawa kehancuran. hari ini kami akan memberantasmu tuntas. Membuatmu membayar untuk semua yang telah mati. Mengembalikan ketenangan di Gunung Zhongnan. Apa ini? Aku tak rela. Aku akan mati bersama kalian. Token emas ini, asalnya dari mana sebenarnya? Kenapa bisa terbang dari kedalaman celah? Kenapa bisa menekan energi hitam Xiao Lai? Token emas ini adalah token pemimpin 3 ajaran. Dibuat oleh Lao Zi, Kumarajiva, dan Confucius, 3 orang bijak dulu. Bekerja sama menciptakannya untuk menjaga naga bumi Gunung Zhongnan. Harta warisan rahasia, budaya 3 ajaran. Amitabha. Penjaga naga tak peduli identitas, tak peduli aliran, hanya melihat hati nurani. Selamat Tuan Shen, menjadi penjaga naga generasi baru. Mulai hari ini, kau akan memikul tugas menjaga naga bumi Gunung Zhongnan. Mewariskan budaya 3 ajaran, melindungi rakyat. Menjadi pemimpin semua pertapa di Gunung Zhongnan. Aku, Shen Qingji, hari ini bersumpah di sini. Bersedia dengan segenap tenaga, menjaga naga bumi Gunung Zhongnan. Mewariskan budaya 3 ajaran, melindungi rakyat di gunung. Tak akan mengecewakan kepercayaan token penjaga naga. Tidak akan mengecewakan harapan semua orang, tidak akan mengecewakan pengorbanan ayahku. Qingji, apapun identitasmu, apapun misi yang kau pikul, aku akan selalu menemanimu. Bersamamu menjaga Zhongnan, melindungi rakyat, takkan berpisah. Tuan Shen, aku akan tetap menjaga lembah obat. Membuat salep dan ramuan, menyembuhkan penyakit, membangun pertahanan belakang untukmu. Tuan Shen, Master Tao, aku akan tetap tinggal di kuil King Xuan. Mengurus urusan kuil, menjaga kitab-kitab sekolah Lou Guan. Membantumu menyelesaikan misi penjagaan Meridian. Bahaya. Kakak Shen dalam bahaya. Qingji. Cepat kita turun selamatkan dia. Kuil Jinchen diserang, murid ditangkap, kitab dirampas. Ini ulah sisa-sisa pasukan Xiao Lai. Master Huichen, jangan gegabah. Kita belum tahu latar belakang lawan, nekat datang bisa terjebak. Mereka pakai pakaian dinasti sebelumnya, mau tukar murid dengan kitab. Juga minta tanda penjaga Meridian, Xiao Lai meski sudah mati. Sisa pasukannya masih ada, target mereka kitab dan tanda penjaga Meridian. Qingji, mereka adalah wakil komandan Xiao Lai. Pasukan sisa pimpinan Lin Hu. Lin Hu licik, kemampuannya luar biasa. Dulu aku dan Master Xuan pernah dikhianatinya. Ayah, syukurlah kau baik-baik saja. Lukanya bagaimana? Coba biarkan kakak meriksa.
Paman Shen, lukamu parah. Perlu segera dibalut dan diobati, jangan banyak bergerak dulu. Kita bagi dua tim. Tim pertama, aku Yunshu, Master Hui Chen. Pergi ke kuil cincin negosiasi dengan Lin Hu, mengulur waktu. Tim kedua, ayah, Master Yuan. Tuan Su menyusup diam-diam selamatkan murid, rebut kembali kitab. Terima kasih Tuan Shen, aku pasti selamatkan murid-muridku. Buat Lin Hu membayar mahal. Shen Qingqi, akhirnya kau datang. Serahkan tanda penjaga meridian dan kitabnya. Aku akan lepaskan biksu kecil ini, kalau tidak, kubunuh dia. Lin Hu, jangan keterlaluan. Lepaskan murid ini, kembalikan kitab yang kau rampas. Biarkan kau pergi dari Gunung Songnan, kalau tidak. Hari ini akan kugunakan kekuatan tanda penjaga meridian. Babat habis kau dan sisa pasukanmu. Namun nyawaku, Shen Qingqi, kau terlalu naif. Tanda penjaga meridian dan kitab Kumao, muridmu juga kubunuh. Setelah dapat tanda penjaga meridian dan kitab, aktifkan kekuatan naga meridian. Bisa kembalikan dinasti sebelumnya, jadi penguasa dunia. Nanti kalian semua akan mati, Lin Hu. Berani lukai muridku, akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Buat kau mati mengenaskan. Master Hui Chen, jangan gegabah, kita sudah berjanji. Tunggu Xuan dan yang lainnya menyusup diam-diam untuk menyelamatkan murid-murid. Baru kita serang bersama, jangan terburu-buru sekarang. Kalau tidak, kita hanya akan jatuh ke dalam rangkap Lin Hu. Perangkap? Apa aku benar-benar akan menunggu kalian menyelamatkan murid-murid? Aku sudah tahu rencana kalian. Pasukan-pasukan ini adalah jebakan yang kusiapkan untukmu. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup. Lin Hu, kau pikir dengan pasukan ini, kau bisa mengurung kami? Kau terlalu berhayal. Hari ini aku akan memberantasmu sampai tuntas, agar kau dan sisa pasukanmu tidak bisa lagi membuat onar. Mari kita coba. Aku ingin lihat penjaga baru ini. Seberapa hebat kemampuannya? Bunuh aku dulu sebelum membunuhnya. Lin Hu, berani-beraninya kau melukai Yunshu. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Ini kau yang cari sendiri. Shen Qingqi, meski aku mati, Aku akan membawa kalian semua ikut mati bersamaku. Hah? Lin Hu, ini jalan menuju kematianmu sendiri. Kekuatan racun yang tak terkendali hanya akan memakan dirimu sendiri. Sadarlah. Tuan Shen, kekuatan token penjaga tidak bisa dipaksakan. Akan merusak kemampuanmu. Tahan sebentar lagi. Xuan dan yang lainnya akan segera tiba. Haha, memakan diri sendiri? Ini justru kekuatan yang kuinginkan. Meski jiwa dan raga hancur, aku akan bawa kalian semua ikut mati. Hari ini, token penjaga. Kitab suci dan nyawa kalian semuanya akan kuambil. Ini, aku akan menangmu. Meski harus menggunakan segalanya. Aku tidak akan biarkan dia berhasil. Token penjaga, serap kekuatan 3 ajaran, tundukkan kejahatan, lindungi rakyat. Lin Hu, rencanamu berakhir di sini. Arg, Aku tidak rela. Aku gagal memulihkan dinasti sebelumnya. gagal membalas dendam untuk Jenderal Xiao. Sudah berakhir. Qingqi, kau melakukan dengan baik. Tidak mengecewakan misi penjaga. Juga tidak mengecewakan harapan ayah. Tidak apa. Tidak baik, ada halaman kunci yang hilang dari kitab suci. Halaman ini mencatat metode perlindungan terakhir naga nadi. Jika diambil orang, Akibatnya akan sangat buruk. Aura hitam ini berbeda dengan Lin Hu, lebih tipis. Tapi aneh. Sepertinya, selain sisa pasukan Lin Hu, ada orang lain yang menghiasi dari. Amitabha, dalam aura hitam ini ada campuran hawa jahat yang licik. Bukan seperti teknik sisa-sisa dinasti sebelumnya. Lebih mirip dengan ilmu menghisap jiwa yang sudah lama hilang. Yang mempelajarinya kejam, hidup dengan menyedot jiwa hidup. Kalau dia dapat gulungan rahasia, kuasai naga bumi. Akibatnya tak terbayangkan. Ilmu hisap jiwa, dulu ilmu jahat ini. Disegel 3 aliran bersama. Kok bisa muncul lagi? Cara perlindungan tertinggi di gulungan rahasia. Bisa perkuat segel naga bumi, juga buka kekuatannya. Hilang, akibatnya fatal. Kita harus cepat temukan gulungan itu. Jangan sampai jatuh ke tangan jahat. Di belakang kuil Jingchen, aku temukan token ini. Dan beberapa tetes darah. Aku ikuti jejaknya. Tapi diserang bayangan hitam, tak bisa kejar. Gerakan bayangan itu lebih hebat dari Lin Hu. Ini token sekte penghisap jiwa. Sekte penghisap jiwa dulu disegel 3 aliran. Tak disangka masih ada. Tampaknya, gulungan rahasia. Diambil orang sekte penghisap jiwa.
Apapun sektenya, aku akan cari gulungan itu. Gagalkan rencananya. Yunshu, King Hee, kalian ikut aku ke belakang buat selidik. Baik. Antar pil ke kuil Jingchen, hati-hati. Hahaha, Shen Qingqi. Token penjaga naga di tanganmu, gulungan rahasia di tanganku. Hari ini, kita bertukar, gimana? Siapa kau? Orang sekte penghisap jiwa? Mau tukar apa? Langsung bilang. Jangan main-main. Siapa aku tak penting. Yang penting, aku punya gulungan rahasia yang kau mau. Kau punya token penjaga naga yang aku mau. Ayo tukar. Kasih tokennya padaku, aku kasih gulungannya. Saling jangan ganggu. Gimana? Jangan mimpi. Token penjaga naga harta rahasia pelindung naga bumi. Mana mungkin ku beri ke orang jahat sepertimu. Kau rampas gulungan, jelas mau pakai kekuatan naga bumi buat jahat. Kami takkan biarkan kau berhasil. Nggak mau enak, terima susah, Shen Qingqi. Kalau nggak mau tuker, aku hancurkan gulungannya. Xuaninzi, ilmu jahat hisap jiwa, kacaukan dunia. Ingin kuasai naga bumi, pantas mati. Gulungan rahasia, pelindung naga bumi. Mana boleh kau semena-mena, Shen Qingqi. Jaga token penjaga naga, rebut gulungan, tundukkan kejahatan. Aduh, Hari ini meski tak dapat token, aku tetap hancurkan gulungan. Biar kalian semua mati bareng aku. King Hee terluka. Aku ikut kalian, meski lukaku belum sembuh. Tapi bisa bantu sedikit. Ada yang terluka. Ah! Apa benda jahat ini, Xuaninzi? Kau berani membuat benda jahat ini, merugikan rakyat. Kau sungguh gila. Hahaha, ini makhluk jahat penelan jiwa yang kubuat dari banyak nyawa. Kekuatannya tak terbatas. Selama dia ada, kalian semua pasti mati. Token penjaga naga, gulungan rahasia. Semua akan jadi milikku. Tuan Shen, Nona Yun, kami tak kuat lagi. Kenapa pendeta Xuan belum datang? Kalau begini terus, kita semua akan terluka oleh makhluk jahat ini. Jangan panik, kita tahan sebentar lagi. Meski habiskan semua tenaga, kita takkan biarkan rencana Xuaninzi berhasil. Qingqi, kami datang. 3 ajaran bersatu, tahan makhluk jahat ini. Jangan biarkan dia merugikan rakyat lagi. Tidak mungkin. Makhluk jahat penelan jiwaku, bagaimana bisa kalian kalahkan? Hati-hati, ayah akan halangi dia, kalian fokus tahan makhluk jahat. Ayah, lukamu belum sembuh, jangan dipaksakan. Ah. Cepat minum obat ini, istirahat baik-baik. Kami di sini. Jangan senang dulu, sekte penelan jiwa masih punya cadangan. Naga-naga akhirnya akan terbuka. Halaman rahasia masih di gua, kita harus cepat temukan. Jangan biarkan jatuh ke tangan sisa sekte penelan jiwa. Atau akibatnya tak terbayangkan. Simbol-simbol ini dipakai sekte penelan jiwa untuk buat benda jahat. Sepertinya, gua ini tempat Xuaninzi. Buat makhluk jahat penelan jiwa. Halaman rahasia. Seharusnya ada di bagian terdalam gua. Semua hati-hati, mungkin masih ada jebakan di gua. Xuaninzi bilang sekte penelan jiwa masih punya cadangan. Kita tak boleh lengah, harus lebih waspada. Qingqi, apapun bahayanya, aku akan selalu temanimu, cari halaman rahasia bersamamu. Jaga naga-naga. Sial. Sekte penelan jiwa masih ada murid inti bersembunyi di Gunung Zongnan. Kita tak pernah sadar. Kalau dia serang diam-diam, kita tak sempat waspada. Untung halaman rahasia masih ada. Metode perlindungan tertinggi yang tercatat. Bisa perkuat segel naga-naga sepenuhnya. Selama kita ikuti cara di halaman rahasia, kita bisa jaga naga-naga. Hentikan rencana sekte penelan jiwa. Baik, kita sekarang kembali ke kuil Jingchen, obati luka. Lalu ikuti cara di halaman rahasia, perkuat segel naga-naga. Sekaligus kirim orang cari di Gunung Zongnan. Cari murid sekte penelan jiwa yang bersembunyi. Jangan biarkan dia dapat kesempatan. Qingqi, kau sudah lakukan yang terbaik. Apapun kesulitannya,
Ayah akan selalu temanimu, jaga Gunung Zhongnan bersamamu. Jaga rakyat dengan baik. Semoga Shen dan yang lainnya bisa menemukan halaman rahasia dengan lancar. Jaga naga nadi. Gunung Zhongnan tak boleh lagi dilanda perang. Apapun persiapan tersisa yang dimiliki sekte pemakan jiwa. Siapapun murid penyusupnya, aku akan jaga naga nadi. Jaga Zhongnan, jangan sia-siakan misi penjaga nadi. Token penjaga nadi bereaksi. Penyusup sekte pemakan jiwa. Ada di sekitar kita, bahkan di dalam kuil Jingchen. Menguatkan segel, naga nadi butuh kekuatan 3 sekte sekaligus. Dan token penjaga nadi sebagai pemandu, sedangkan Xing Yan Banseng. Jika penyusup bertindak saat upacara, akibatnya tak terbayangkan. Kita harus temukan dia sebelum upacara. Lukaku sudah membaik. Aku bisa bantu periksa. Penyusup ini bersembunyi sangat dalam. Pasti orang yang kita kenal. Semua harus berhati-hati. Jangan lengah. Bawa ini ke kuil Jingchen. Perhatikan orang mencurigakan di sana. Jangan bocorkan berita. Orang sekte pemakan jiwa ternyata menyusup di kuil Jingchen. Katakan, apa kau murid inti Xuan Yinzi? Si ada berapa banyak kamu? Aku bukan murid inti, hanya antek kecil. Jangan sombong dulu. Tuan murid inti sudah punya rencana. Segel, naga nadi akhirnya akan terbuka. Kalian semua akan jadi korban persembahan sekte pemakan jiwa. Ungkap identitas murid inti. Mungkin kau masih bisa selamat. Sampah tak berguna. Untung aku sudah siap. Shen Qingqi, kita lihat saja nanti. Wajah ini, sepertinya pernah kulihat di mana. Simbol ini adalah tanda khusus murid inti sekte pemakan jiwa. Saat 3 sekte mengunci sekte pemakan jiwa dulu, pernah lihat simbol serupa. Tapi simbol ini lebih aneh dari dulu, sepertinya. Disuntik kekuatan jahat yang lebih kuat. Di halaman rahasia ini, sepertinya ada tulisan tersembunyi. Halaman rahasia mencatat, simbol ini menyimpan petunjuk identitas murid inti. Pecahkan sandinya. Kita akan tahu identitas aslinya. Tapi sandinya sulit dimengerti. Butuh kekuatan 3 sekte untuk membacanya. Seberapa sulit pun, kita harus cepat pecahkan sandi. Temukan murid inti. Kalau tidak, upacara menguatkan segel nadi tak bisa dilakukan dengan tenang. Tuan Shen, mari kita baca sekarang. Semakin lama ditunda, semakin berbahaya. Aku khawatir penyusup akan bertindak diam-diam lagi. Sesama sekte? Apa murid inti? Adalah orang dari antara 3 sekte kita? Artinya, dia selalu bersembunyi di sekitar kita. Mengawasi setiap gerak-gerik kita. Tahun itu, aku pernah bertemu Xuan Yinzi sekali. Dia pernah bilang, ada satu murid Jiao Xihun. Menyamar di antara 3 ajaran, menunggu kesempatan. Ayah masih ingat wajahnya? Ada ciri khasnya nggak? Sudah lupa. Cuma ingat dia punya bekas luka di pergelangan tangannya. Karena udah ketahuan, aku nggak pura-pura lagi. Shen Qingqi, Shou Mailing, dan halaman rahasia harus jadi milikku, Xuan Ye. Kamu ikut aku latihan bertahun-tahun, aku anggap kamu seperti anak sendiri. Kok bisa kamu orang Jiao Xihun? Kenapa kamu hianatin aku? Hianat 3 ajaran, hianat rakyat. Anggap seperti anak sendiri? Kamu cuma anggap aku sebagai alat latihanmu. Tahun itu, keluarganya dibasmi sama 3 ajaran. Kalau bukan Xuan Yinzi yang nyelamatin aku udah mati nggak ketahuan kuburannya. Hari ini aku mau balas dendam buat keluarga, buka segel Long Mai. Buat 3 ajaran bayar mahal. Masalah tahun itu pada rahasianya. Jangan dibutain sama Xuan Yinzi, balik ke jalan yang benar. Jangan keras kepala lagi. Butain? Aku lihat sendiri. Masih mau ngomong apa lagi? Hari ini? Atau kalian serahkan Shou Mailing dan misi? Atau semua orang di sini kubunuh buat temani keluarganya? Jangan hintir Shou Mailing. Hianat 3 ajaran, celakai rakyat. Hari ini aku wakili langit basmi pengkhianat sepertimu. Harus hentikan Xuan Ye. Xuan Ye keras kepala, cuma cari mati sendiri. Kebenaran tahun itu. Kami bantu kamu selidiki, tapi kejahatanmu hari ini harus bayar mahal.
Mati pun aku mau hancurin upacara segel kalian. Long Mai pasti akan terbuka. Gawat, dia mau hancurin halaman rahasia. Hentikan kita perkuat segel Long Mai. Cepat hentikan dia. Jimat itu adalah Si Hun Fu dari Jiao Si Hun. Xuan Ye minum itu udah jadi siluman, hilang akal sehat. Targetnya bukan cuma halaman rahasia, tapi mau hancurin fondasi segel Long Mai. Halaman rahasia disobek jadi 2. Kalau nggak bisa diperbaiki, kita nggak bisa perkuat segel Long Mai sesuai cara di atasnya. Nanti segel Long Mai makin lama makin lemah. Zhong Nanshan akan dalam bahaya. Aku bantu kalian. Walaupun halaman rahasia sobek, kita harus cari cara memperbaikinya. Jangan sampai rencana jahat Xuan Ye berhasil. Jangan sampai rakyat Zhong Nanshan dalam bahaya. Tuan Shen, ini King Xin dan yang aku racik. Bisa tekan sementara kekuatan siluman. Mungkin bisa bantu kalian hentikan Xuan Ye. Xuan Ye, sadarlah. Kau dikendalikan oleh jimat penghisap jiwa. Jangan lagi membantu kejahatan. Kebenaran tahun itu. Kami pasti akan membantumu menyelidikinya. Aku tak mau kebenaran, aku cuma mau balas dendam. Hancurkan segel naga. Buat 3 ajaran membayar harganya. Xuan Ye, maafkan aku. Dulu aku tak bisa melindungimu. Keluargamu dibantai. Itu ulah sisa-sisa dinasti lama, bukan 3 ajaran. Cepat sadar. Xuan Ye, jangan melawan. Pemimpin sudah perintahkan. Hari ini segel naga pasti hancur. Shen Qingqi, tak kusangkakan? Pemimpin sudah atur. Meski Xuan Ye gagal, kami akan datang. Hancurkan segel naga, lepaskan kekuatan naga, bangkitkan sekte penghisap jiwa. Buat seluruh dajing terjerumus dalam kegelapan. Tuan, kalian jangan dikasih naga. Jangan mimpi celakakan rakyat. Hari ini, dengan kekuatan token penjaga naga, aku akan basmi kalian tuntas. Sisa-sisa sekte penghisap jiwa ini, jaga baik-baik Gunung Zongan. Lindungi rakyat. Cuma kalian, Xuan Ye dikendalikan jimat penghisap jiwa. Xuan Jizi terluka parah, halaman rahasia tak bisa pulih. Kalian bukan tandingan kami. Hari ini kalian pasti mati. Aku tak bisa bantu kalian. Tuan Shen, cepat bunuh aku. Jangan biarkan aku hancurkan naga. Tuan Shen, cepat bertindak. Hancurkan kekuatan jahat sekte penghisap jiwa, jaga naga. Aku bersalah pada 3 ajaran, pada Daos Hang Xuan. Hari ini aku tebus dosa dengan mati. Pengkhianat, kau cari mati. Aku kabulkan. Daos Hang Xuan, maafkan aku. Token penjaga naga, dengan kekuatan 3 ajaran, tekan kejahatan, kuatkan naga. Xuan Shang, konspirasi kalian berakhir di sini. Jangan senang dulu. Pemimpin masih punya langkah pamungkas. Naga akhirnya akan terbuka. Dajing akhirnya akan gelap. Bahaya. Langkah pamungkas Xuan Yinzi adalah retakan untuk membuka segel naga. Jika tak segera diperkuat, kekuatan naga akan bocor keluar. Seluruh Gunung Zongnan akan ditelan kejahatan. Semuanya, cepat ikuti cara di halaman rahasia. Daos Hang Xuan Jizi, pacu 5 guntur. Pancing kekuatan Tao, Master Wu Ye, Raja Sukra. Pancing kekuatan Buddha, aku gunakan pengetahuan Konfusianisme. Pancing kekuatan kebajikan. Tuan Shen, kau gunakan token penjaga naga sebagai penuntun. Masukkan kekuatan 3 ajaran ke segel naga, perkuat retakan. Baik, bersatu hati, kita harus jaga naga. Lindungi rakyat Gunung Zongnan. Jangan biarkan konspirasi Xuan Yinzi berhasil. King Qi, ayah percaya padamu. Kau pasti bisa jalankan misi penjaga naga. Ayah akan selalu temani dan dukungmu. Hahaha, meski jiwa dan rahuku hancur lebur, aku akan hancurkan segel naga. Kalian semua akan mati bersamaku. Xuan Yinzi, rencanamu takkan berhasil lagi. Naga adalah fondasi penjaga umat manusia. Aku takkan biarkan kau hancurkan. Hari ini, aku akan hancurkan sisa jiwamu, agar kau takkan pernah terlahir kembali. Ah! Asap hitam tadi pasti bukan kebetulan. Meski sisa jiwa Xuan Yinzi telah hancur, sekte pemakan jiwa belum tentu musnah sepenuhnya. Bayangan hitam itu pasti menyimpan rahasia yang tak diketahui. Kita tak boleh lengah. Qingqi, aku tahu kau khawatir. Apapun asal-usul bayangan hitam itu, apapun sisa sekte pemakan jiwa, aku akan selalu menemanimu, menjaga Gunung Zongnan bersamamu. Aku takkan biarkan bahaya mendekat lagi. King Qi benar. Xuan Yinzi licik dan berbahaya. Rencana terakhirnya pasti bukan hanya sisa jiwa. Bayangan hitam itu kemungkinan besar adalah sisa sekte pemakan jiwa yang lolos. Dan kekuatannya tak rendah. Kalau tidak,
tak mungkin menghilang tanpa suara di depan mata kita. Kitab suci mencatat, sihir jahat sekte pemakan jiwa dapat menyimpan sisa jiwa dalam makhluk jahat. Menyembunyikan jejak. Bayangan hitam itu adalah sisa jiwa Xuaninzi yang berubah wujud. Tujuannya membuka segel naga. Amitabha, kejahatan takkan menang. Jika dia berani mengacaukan umat manusia, mengikat naga, 3 ajaran akan bersatu menghancurkannya, tanpa ampun. Lukaku sudah membaik, aku bisa bantu patroli hutan. Dengan pasti menyalakan kita diwaskan. 1 jaga segel, naga di kuil Jingchen, 1 selidiki gunung. Buruk, aku baru patroli gunung belakang. Menemukan banyak darah di tepi hutan. Dari bekasnya, seperti diserang sesuatu. Di tempat kejadian masih ada sisa asap hitam tipis. Aroma yang sama persis dengan sisa jiwa Xuaninzi. Sama persis. Apa? Ayo, kita periksa gunung belakang sekarang. Harus cari tahu jejak bayangan hitam itu. Jangan biarkan dia sakiti rakyat tak bersalah lagi. Ayo. Darah ini belum kering, artinya serangan baru terjadi. Dari jejak kaki, setidaknya 3 warga diserang. Pelakunya kejam, tanpa ampun. Tuan Shen, lihat, ada bekas seretan di sini. Kemungkinan warga diseret bayangan hitam. Kita ikuti jejaknya, pasti bisa temukan mereka. Hati-hati, bayangan hitam itu licik dan kuat. Kita harus tetap waspada, jangan lengah. Harus menemukan warga desa, juga perhatikan keselamatan diri sendiri. Begitu ada jejak bayangan hitam, jangan langsung serang, beri peringatan dulu. Kita hadapi bersama. Tuan Shen adalah warga desa, mereka masih hidup. Cepat kita selamatkan mereka. Tunggu, di mulut gua ada tulisan ajaib. Kemungkinan besar itu jebakan yang dipasang bayangan hitam. Kita tidak bisa gegabah mendekat, periksa situasi sekitar dulu. Pastikan bayangan hitam tidak di dekat sini, baru selamatkan warga desa. Shen Qingji, tak kuduga kau datang secepat ini. Sudah datang. Jangan harap bisa pergi. Siapa kau? Kenapa menyerang warga desa? Apakah kau anggota Jiao Xiun? Jiwa sisa Xuaninzi? Apakah bersemayam di tubuhmu? Shen Qingji, kau memang cukup cerdik. Tapi siapa diriku, kau tidak pantas tahu. Aku menyerang warga desa ini hanya untuk memancingmu datang. Asal bisa menangkapmu dan mendapatkan link penjaga. Segala segel, naga akhirnya akan kubuka. Jangan harap bisa menyakiti Kinci. Apalagi merebut link penjaga, menyerang warga desa tak berdosa. Merusak kehidupan. Sesat sepertimu, hari ini aku akan menegakkan keadilan. Mengira Hanya dengan seorang wanita kecil sepertimu? Hari ini aku tidak hanya akan mendapatkan link penjaga, tapi juga akan membuat kalian semua menemani warga desa ini mati. Biar Shen Qingji menyaksikan sendiri. Segala yang dijaganya musnah tak bersisa. Jangan berkhayal. Link penjaga adalah harta rahasia. Untuk menjaga naga dan kehidupan. Aku tak akan biarkan kau merebutnya. Kau menyerang warga desa, berbuat banyak kejahatan. Hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar harga setimpal, membalaskan dendam warga desa. Begitu rupanya. Kau memasang tulisan ajaib, mengandalkan kekuatan sesat. Link penjaga justru bisa menaklukkannya. Hari ini akan gunakan link penjaga untuk menghancurkan tulisan ajaibmu, membuatmu tak bisa bersembunyi. Tidak mungkin. Tulisan ajaibku, bagaimana bisa dipecahkan link penjaga? Shen Qingji, berani-beraninya kau merusak rencanaku. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Yushu, hati-hati. Gerakannya licik dan kejam. Jangan melawannya langsung, biar aku bantu. Warga, jangan takut. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Tahan sebentar lagi. Setelah minum pil ini, lukamu akan perlahan membaik. Kami pasti akan melindungimu, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Hahaha, Shen Qingji. Kau memang punya beberapa kemampuan, tapi kau pikir begini bisa mengalahkanku? Aku masih punya cadangan. Hari ini, meski harus mengorbankan segalanya, aku akan mendapatkan link penjaga. Tanda penjaga nadi sudah jadi milikku. Aduh, Giok ini ada masalah. Bisa menekan kekuatan tanda penjaga nadi. Cepat cegah dia. Jangan biarkan dia merebut tanda penjaga nadi. jangan harap kau bisa menekan tanda penjaga nadi. Meski harus menggunakan segalanya. Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Jahat. Jangan sakiti Nona Yun. Hari ini kami akan menghadapimu. Tak akan kami biarkan kau merebut tanda penjaga nadi dan membahayakan rakyat. Makhluk jahat sepertimu yang menyiksa warga dan mengincar naga nadi. Tak pantas hidup di dunia. Hari ini kami akan menegakkan keadilan. Dan membasmi King He Qingju. Hanya dengan kalian, berani-beraninya pamer di depanku. Sungguh mimpi di siang bolong. Akan kubunuh kalian dulu. Lalu rebut tanda penjaga nadi dan buka segel naga nadi. Jangan sakiti mereka. Orang bertopeng, siapa kau sebenarnya? Giok hitam ini apa sebenarnya? Kenapa bisa menekan kekuatan tanda penjaga nadi? Siapa aku, kau akan segera tahu. Giok hitam ini adalah harta pusaka pemuja jiwa, namanya giok pemakan jiwa. Khusus menaklukkan benda suci, seperti tanda penjaga nadi. Hari ini dengan giok pemakan jiwa, tanda penjaga nadi pasti jadi milikku. Jahat, berani-beraninya mengincar tanda penjaga nadi dan menyiksa warga. Hari ini 3 aliran bersatu, pasti akan membasmi habis-habisan. Membuatmu tak bisa berinkarnasi selamanya. Sialan, tak kusangka kalian berani datang. Tapi meski kalian banyak, jangan harap bisa menghentikanku. Hari ini, aku harus dapatkan tanda penjaga nadi. Lepaskan topengmu, biar kami lihat wajah aslimu. Siapa kau sebenarnya?
Kenapa membantu Xuan Yingzi? Kenapa mengincar naga nadi? Aku tak bisa lepas topeng. Tak akan kubiarkan kalian tahu. Wajah asliku. Meski mati, akan kuhancurkan tanda penjaga nadi. Dan kalian semua akan mati bersamaku. Orang bertopeng, keras kepala hanya membawa kehancuran. Xuan Yingzi sudah sirna jiwanya. Kau dapatkan tanda penjaga nadi pun tak bisa buka segel naga nadi. Apalagi bangkitkan pemuja jiwa. Kembalilah. Jangan terus keras kepala. Orang bertopeng, menyerahlah. Kau sudah terjepit. Katakan identitas aslimu, ungkap konspirasi di belakangmu. Mungkin kami masih bisa menyisakan nyawamu. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Shen Qingji, tak menyangka kan? Akulah Xiao Che. Hari ini akan kubalas dendam untuk paman Xiao Lai. Untuk dinasti sebelumnya dan buka segel naga nadi. Sial. Xiao Che menghancurkan segel naga nadi. Cepat cegah dia. Jangan biarkan retakan membesar. Kalau tidak, energi naga nadi akan bocor. Seluruh gunung Zhongnan akan ditelan oleh kejahatan. Rakyat jelata akan berada dalam bahaya. Qingji benar. Harus segera menghentikan Xiao Che memperkuat segel. Kita bagi dua pasukan. Hahaha, meski mati. Akan kuhancurkan segel naga. Xiao Che, jangan harap, naga adalah pondasi kehidupan. Aku takkan biarkan kau menghancurkannya. Hari ini akan kuhancurkan kekuatan jahatmu. Buatmu takkan bisa berinkarnasi selamanya. Qingji, aku temanimu, habiskan semua tenaga. Jangan biarkan dia menghancurkan segel. Jangan biarkan rencananya berhasil. Master Huichen, Tuan Shen. Cepat lakukan ritual sesuai halaman rahasia. 3 aliran bersatu perkuat retakan. Tak bisa ditunda lagi, retakan membesar tak bisa diselamatkan. Ah, Xiao Che, kau sudah jadi iblis. Hari ini kutumpasmu atas nama surga. Xiao Che, konspirasi berakhir di sini. Tuan Shen, Taois, Nona Yun, kalian sudah bekerja keras. cepat minum pil untuk pulihkan luka. Xiao Che meski mati. Tapi aku merasa, masih ada bahaya lebih besar menunggu. Kita tak boleh lengah. Tidak, ada yang aneh, halaman rahasia lengkap tapi aku temukan. Saat 3 aliran menutup sekte pemakan jiwa dulu. 1 kitab sekte pemakan jiwa yang disita, hilang, dan juga Cara lain membuka segel naga, jika diambil orang. akibatnya tak terbayangkan. Apa? Kitab sekte pemakan jiwa hilang? Tuan Su, kitab itu dulu disimpan di mana? Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Aku yakin, setelah 3 aliran menutup sekte pemakan jiwa dulu. Kitab itu oleh kita. Disimpan bersama di ruang rahasia kuil Jinchen. Dijaga bergiliran murid 3 aliran, selalu aman. Tapi saat kita selidiki, ternyata hilang. Jadi, Saat kita selidiki Xiao Che, menyusup ke ruang rahasia kuil Jinchen, mencuri kitab sekte pemakan jiwa. orang ini pasti sudah lama bersembunyi di sekitar kita. Atau yang tahu lokasi ruang rahasia, Amitabha. Pencuri kitab pasti punya tujuan tak sederhana. Dia mungkin ingin latih ilmu hitam sekte pemakan jiwa. Atau cari cara buka segel naga. Kita harus cepat temukan kitabnya. Jangan sampai jatuh ke tangan jahat, ruang rahasia dijaga ketat. Dan sangat familiar dengan tata letak kuil Jinchen. Siapapun orangnya, harus cepat ditemukan. Ambil kembali kitab sekte pemakan jiwa, jangan sampai kuil Jinchen. Membuat gunung Zhongnan terancam lagi. Di depan pintu ruang rahasia, aku menemukan token perak ini. Token ini bukan dari kuil Jinchen kami. Bukan juga dari sekte penelan jiwa atau sisa-sisa dinasti lama. Aku belum pernah melihat token seperti ini sepertinya. Ini yang ditinggalkan pencuri kitab suci. Pola di token ini bukan mantra sekte penelan jiwa. Tapi mengandung energi jahat, dan token penjaga meridian bereaksi padanya. Orang ini pasti punya hubungan yang rumit dengan sekte penelan jiwa. Pintu ruang rahasia diperkuat kekuatan 3 sekte. Orang biasa tak bisa membukanya, kecuali orang ini. Memiliki kekuatan salah satu dari 3 sekte, atau punya kunci untuk membuka pintu ruang rahasia. Kalau tidak, mustahil menyusup. Sudah kuperiksa, di sekitar ruang rahasia ada sisa energi jahat yang samar, dan jejak aura tahu yang lemah. Artinya pencuri kitab suci tidak hanya belajar ilmu jahat, tapi juga tahu. Kemungkinan besar pengkhianat dari 3 sekte. Token perak ini pasti. Kunci menemukan pencurinya. Selidiki asal-usul token. Periksa murid kuil Jinchen dan yang pernah kontak ruang rahasia. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Pola di token ini terlihat seperti lambang suatu sekte. Tapi belum pernah melihat pola seperti ini. Aduh, kitab suci dicuri. Apakah pencurinya dari organisasi bernama Pavilion Bayangan? Aku ingat, saat 3 sekte mengekang sekte penelan jiwa dulu. Pernah dengar organisasi ini?
Paviliun bayangan organisasi bawah tanah misterius, bertindak rahasia, kejam, khusus mengumpulkan kitab ilmu jahat. Bersekongkol dengan makhluk jahat, membahayakan dunia. Bertahun-tahun tak muncul. Ternyata muncul mencuri kitab sekte penelan jiwa. Mereka curi kitab untuk belajar ilmu jahat sekte penelan jiwa. Cari cara buka segel naga, bahayakan dunia. Catatan tentang paviliun bayangan di kitab rahasia sedikit. Hanya disebutkan kekuatannya sangat besar. Menyebar di mana-mana, muridnya masing-masing ahli. Bertindak rahasia, dan pemimpin paviliun bayangan, lebih misterius lagi. Tak ada yang pernah lihat wajah aslinya. Tak tahu seberapa tinggi kekuatannya. Amitabha, paviliun bayangan bersekongkol dengan makhluk jahat, curi kitab. Niat bayangan dunia, mengikat naga. Kita 3 sekte harus bersatu, cari jejak paviliun bayangan. Rebut kembali kitab, basmi paviliun bayangan. Jangan biarkan rencana jahat mereka berhasil. Seberapa tersembunyi pun Yingge, seberapa besar pun kekuatan mereka. Kita harus menemukan mereka, merebut kembali kitab suci, dan membalas semua rakyat yang mereka sakiti. Jaga Gunung Zongnan, lindungi semua makhluk hidup. Jangan biarkan mereka berbuat semaunya. Tuan Shen, mari kita mulai bertindak sekarang. Aku dan King Su akan berpatroli di sekitar gunung, mencari jejak murid Yingge, menyelidiki asal-usul token perak. Tidak akan melewatkan satupun petunjuk. Baru saja, seseorang meninggalkan surat ini di depan kuil Jingcheng. Tidak meninggalkan jejak. Saat kubuka, tertulis kata-kata aneh. Tidak berani menunda. Langsung ke sini. Shen Qingji, kitab suci Shehun Sek ada di tangan Yingge. Ingin merebutnya? Datanglah ke tebing Heifeng di belakang Gunung Songnan. Datang sendirian, jangan bawa siapapun. Kalau tidak, aku hancurkan kitab ini, kuasai ilmu hitam. Buka segel naga, dan benamkan seluruh dajing dalam kegelapan. Shen Si, jangan pergi sendirian ke tebing Heifeng. Pasti jebakan Yingge sangat berbahaya. Qingji tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan Yingge. Mereka ingin memancingmu datang sendirian. Lalu menangkapmu, merampas Shou Meiling, menghancurkan kitab. Adalah mengisi. Ini pasti jebakan mereka. Qingji, kamu tidak boleh pergi sendirian. Kita bisa ke tebing Heifeng bersama, melindungimu diam-diam. Bisa merebut kitab, juga jamin keamananmu. Tidak bisa. Yingge jelas minta aku datang sendirian. Kalau ku bawa kalian, mereka pasti hancurkan kitab. Nanti kita tidak bisa merebutnya lagi. Yingge akan gunakan kitab untuk celakai rakyat, buka segel naga. Akibatnya tak terbayangkan. Shou Meiling ada di tanganku. Menjaga naga, melindungi rakyat adalah tugasku. Aku tidak bisa takut bahaya lalu menyerah merebut kitab. Biarkan rencana jahat Yingge berhasil. Qingji, ayah mengertimu. Mendukungmu. Kamu harus hati-hati, jangan gegabah. Kami akan sembunyi di sekitar tebing Heifeng. Begitu ada yang tidak beres, langsung bantu kamu. Tidak akan biarkan kamu terluka. Tuan Shen, tenang saja. Kami akan siapkan persiapan matang. Sembunyi di sekitar tebing Heifeng, awasi gerak-gerikmu. Begitu kamu beri sinyal, kami langsung bertindak. Pasti bantu kamu merebut kitab. Ingatkan Shen Qingji. Bawa pil ini selalu. Saat genting bisa selamatkan nyawa. Aku sudah datang sendirian. Serahkan kitabnya, kalau tidak, aku akan gunakan kekuatan lingkaran penjaga nadi. Untuk membersihkan kejahatan, agar kalian tak bisa bersembunyi. Dan membalaskan dendam semua rakyat yang kalian sakiti. Berani sekali, berani datang sendirian. Sungguh tidak tahu diri. Kamu pikir sendirian bisa merebut kembali kitab suci? Hari ini, bukan hanya lingkaran penjaga nadi, kitab sekte pemakan jiwa juga akan jadi milik paviliun bayangan. Nyawamu juga harus tinggal di sini. Segel, naga-naga akhirnya akan kami buka. Mimpi. Paviliun bayangan bersekongkol dengan kejahatan, mencuri kitab suci. Menyiksa rakyat. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Menyingkirkan kalian para penjahat. Tuan Shen, jangan panik. Ku dengar paviliun bayangan memasang jebakan. Aku khawatir, jadi datang membantu. Pil penawar ini bisa menyembuhkan racun di tubuhmu. Sebentar lagi tenagamu akan pulih. Aku memang tidak pandar bela diri. Tapi aku takkan biarkan mereka menyakitimu. Takkan biarkan kejahatan berhasil. Aduh. Tuan Shen, kitab suci tak boleh hancur. Dengannya, kita bisa menggagalkan rencana paviliun bayangan sepenuhnya, melindungi rakyat. Tuan MA, kali ini berkatmu. Ah, jangan sungkan. Sebagai tabib, berhati belas asih, meski mereka penjahat. Tak bisa dibiarkan mati. Wekekeke. Tak kusangka kau bisa mengalahkan Ying Han. Dan merebut kembali kitab suci. Ada sedikit kemampuan. Tapi ini baru permulaan. Hari ini akan kubuat kalian semua tewas di tebing angin hitam ini.
Kau sebagai ketua pavilion bayangan, bersekongkol dengan kejahatan, mencuri kitab suci. Menyiksa rakyat, banyak berbuat jahat. Hari ini kami 3 aliran bersatu hati. Pasti akan memberantasmu tuntas, akan biarkan kau membahayakan dunia lagi. Bersatu hati 3 aliran? Cuma sekumpulan orang tak karuan. Aku bersembunyi bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kitab sekte pemakan jiwa. Membuka segel naga-naga, gunakan kekuatan naga untuk bangkitkan kembali sekte pemakan jiwa. Dan kuasai dunia. Kalian semua akan jadi batu loncatanku. Gas hitamnya beracun, bisa buat hilang akal. Cepat, gunakan bubuk obatku ini untuk perlindungan. Tabib busuk berani merusak rencanaku. Hari ini akan kubunuh kau dulu. Aduh. Tuan MA, bangunlah. Kau tak boleh kenapa-napa. Kau harus bertahan. Tuan MA pasti tak apa-apa. Sekarang bawa dia kembali ke kuil Jinchen. Harus buat dia bangun. Tuan Shen, kitab suci harus dijaga baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Murid-murid yang terluka harus diobati dengan baik. Harus jaga semua orang dengan baik. Tuan MA, tenanglah. Aku pasti akan jaga kitab suci dengan baik. Dan obati semua yang terluka. Kau istirahatlah dengan tenang. Semuanya pasti akan membaik. Tuan Shen, ada masalah. Kami menemukan sisa-sisa anggota Yinge. Mereka menyusup ke kuil Jinchen diam-diam, ingin mencuri kitab sekte Shihun. Kalian pergi menghadang sisa-sisa anggota Yinge. Saya akan tinggal merawat Tuan MA. Tuan Shen, cepat pergi. Kitab itu tidak boleh hilang. Saya tidak apa-apa. Saya bisa meracik obat sendiri. Yinge sudah hancur, kalian masih belum sadar. Hari ini kalian akan ditaklukkan sepenuhnya. Yunshu, bawa obat ini. Untuk anggota yang terluka. Pastikan kuil Jinchen aman. Jaga kitabnya, lindungi rakyat. Jangan biarkan semua usaha sia-sia. Tuan MA, luka Anda parah, istirahatlah. Serahkan urusan ini pada kami. Tidak apa, saya tabib, menyelamatkan nyawa adalah tugas. Kalian harus hati-hati, jangan sampai terluka. Tuan MA, sisa-sisa Yinge sudah kami tundukkan. Kitabnya juga aman. Anda istirahat saja. Jangan sibuk-sibuk lagi. Bagus, bagus. Asal kitab aman, semua selamat. Saya lega. Tuan Shen, sekarang kita akan pecahkan rahasia kitab ini, hapus ancaman selamanya. Agar tidak mengecewakan pengorbanan Tuan MA. Kitab ini memang penuh rahasia. Di dalamnya tercatat ilmu hitam puncak sekte Shihun. Dan 2 cara membuka segel naga. Untung kita ambil kembali tepat waktu, akibatnya bisa fatal. Dikatakan, untuk menghancurkan ilmu hitam sekte Shihun. Perlu kekuatan 3 aliran, digabung dengan Shou Mailing. Dan ramuan khusus, King Xin Chao. King Xin Chao memang langka, tumbuh di tempat berbahaya. Mengambilnya sangat sulit. Tapi untuk menghapus ancaman ilmu hitam selamanya, kita harus temukan King Xin Chao. Bagaimana ini? Itu tempat legendaris penuh roh jahat. Kita tidak bisa diam saja melihatnya mati. King Xin Chao, saya pernah melihatnya saat mencari obat di Sonanshan. Tapi tempat itu memang ada roh jahatnya. Penjaganya sangat berbahaya. Anda istirahat saja. Tidak bisa. Lokasi tumbuh King Xin Chao sangat tersembunyi. Roh jahat di sana sangat beracun. Saya harus ikut untuk menetralkan racun dan lindungi kalian. Atau kalian bisa terluka. Saya tidak bisa diam melihatnya mati. Mengapa Anda nekat, Tuan MA? Perjalanan ini sangat berbahaya. Baiklah, karena Anda sudah bulat tekad, kami tidak halangi lagi. Hati-hati. Aku sudah siapkan bubuk pelindung. Bisa menahan serangan di saat genting. Aku mengerti, kau harus kembali dengan selamat. Kutemukan, saat 3 aliran menutup sekte pemakan jiwa dulu. Ada seorang pengkhianat diam-diam bergabung dengan pavilion bayangan. Pengkhianat ini kemungkinan masih bersembunyi di antara kita. Ingin mencuri kitab suci, saat ada kesempatan, kita harus lebih waspada. Siapapun pengkhianatnya, asal dia berani muncul. Kita langsung akan menaklukkannya.
Tidak akan biarkan dia merusak rencana kita. Tidak akan biarkan dia membahayakan rakyat. Xuan Jizi, apa yang kau katakan benar? Benar 100%, pengkhianat itu ada di antara kita. Dia terus diam-diam merusak rencana kita. Kali ini kita harus temukan rumput hati jernih, baru bisa buka segel. Kalahkan kekuatan jahat, itu dia rumput hati jernih. Aura hitam di sekitarnya mengandung racun mematikan. Semua harus oleskan bubuk pelindung yang kusiapkan dulu. Hah, tidak menyangka kan? Akulah pengkhianat paviliun bayangan. Hari ini aku akan mencuri kitab suci. Selesaikan konspirasi paviliun bayangan yang belum rampung. Pengkhianat. Kau berani mengkhianati kuil Jinchen, bersekongkol dengan paviliun bayangan. Hari ini pasti akan kubuat kau bayar harganya. Benar, inilah rumput hati jernih. Dengan ini, kita bisa hancurkan ilmu hitam sekte pemakan jiwa sepenuhnya. Ayo. King Chi, dengan rumput hati jernih ini, kita bisa hilangkan ancaman kekuatan jahat sepenuhnya. Kembalikan ketenangan di Gunung Zhongnan, beri kedamaian bagi rakyat. Semua pengorbanan ini sepadan. Ramuan rumput hati jernih sudah siap. Selanjutnya perlu Xuan Jizi, Sumo Chen, Hui Chen, 3 sesepuh Tao. Gunakan kekuatan 3 aliran, Tuan Shen gerakan token penjaga naga. Suntikan kekuatan ramuan ke dalam segel naga. Bisa hancurkan ilmu hitam sekte, pemakan jiwa sepenuhnya, stabilkan segel naga. Hari ini kita hancurkan ilmu hitam sepenuhnya. Stabilkan naga. Lindungi rakyat dengan baik. Tuan Shen, teteskan ramuan ke token penjaga naga. Lalu gerakan token bersama Xuan Jizi, Sumo Chen, Hui Chen, kekuatan ketiganya. Suntikan ke dalam segel, bisa bersihkan sepenuhnya. Kekuatan jahat dalam segel, stabilkan segel. Hahaha, kalian pikir begini bisa hancurkan ilmu hitamku? Stabilkan segel naga, mimpi di siang bolong. Hari ini meski jiwaku hancur, aku akan rusak segel ini. Biarkan kekuatan jahat menyapu dunia, hahaha. Xuan Yinzi, kau sudah banyak berbuat jahat. Jiwa sudah hancur, masih berani muncul mengganggu. Hari ini, aku akan menggunakan bubuk pengusir roh jahat untuk menghancurkan sisa jiwamu. Membuatmu tak bisa bereinkarnasi selamanya. Ah! Terima kasih, Tuan Emma. Kalau bukan karena Anda, kami tak akan bisa memecahkan sihir jahat dan menstabilkan naga bumi. Anda adalah penyelamat umat manusia. Terlalu berlebihan, Tuan Shen. Menyelamatkan nyawa dan melindungi rakyat adalah kewajibanku sebagai tabib. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Yang lebih berjasa adalah kalian. Roh jahat telah lenyap, naga bumi stabil. Dunia akhirnya bisa damai kembali. Kita juga bisa lega. King Feng, sebagai murid kuil Jingchen, seharusnya kau melindungi kuil dan rakyat. Tapi diam-diam bergabung dengan Shadow Pavilion, bersekongkol dengan roh jahat. Mencuri kitab Soul Devourer Cult, mengkhianati perguruan. Kau tahu dosamu? Aku tahu. Aku sesaat tergoda, dirayu orang Shadow Pavilion. Serakah akan kekuasaan, hingga bersekongkol dengan roh jahat. Aku menyesal pada Jingchen, pada semua orang, pada seluruh umat manusia. Kau tahu pengkhianatanmu. Hampir membuat kitab Soul Devourer Cult jatuh ke tangan jahat. Hampir merusak segel naga bumi. Dosamu tak bisa dimaafkan. Amitabha. Mengakui kesalahan adalah kebajikan besar. Kami akan memaafkanmu. Tapi kau harus menghapus ilmu silat, pergi ke lembah obat. Membantu Tuan MA menyelamatkan nyawa. Aku bersedia menerimanya. Datang membantu, sembari menyembuhkan diri, sembari menolong orang. Biarkan dia merasakan penderitaan rakyat saat berpraktik. Benar-benar menyesal dan menebus dosa dengan sisa hidup. Mulai sekarang, tinggallah di lembah obat, ikut aku belajar dan praktik pengobatan. Sembuhkan orang, mulai hidup baru. Tuan Shen. Warga di kaki gunung dengan roh jahat hilang, naga bumi stabil. Beri datang ke kuil Jingchen berterima kasih, bawa makanan dan obat. Ingin berterima kasih atas perlindungan kalian. Belajar pengobatan dimulai dari hati. Ingat, hati tapi penuh kasih. Kapanpun, utamakan keselamatan rakyat. Terima kasih para pahlawan, para pendeta dan master. Kalian yang lenyapkan roh jahat, lindungi kami. Lindungi Zhongnan Mountain, kami baru bisa hidup tenang.
Anda sudah bekerja keras. Kami bantu Anda. Terima kasih, Nona Yun. Dengan bantuan kalian, lebih ringan. Asal rakyat sehat, hidup damai sejahtera. Lelah pun berarti. Semoga dunia bebas penyakit, rakyat sejahtera. Semoga Zhongnan Mountain selalu damai, roh jahat tak lagi mengganggu. Roh jahat lenyap, naga bumi stabil. Mulai sekarang Zhongnan Mountain aman. Rakyat tenang. Akhirnya aku tak mengecewakan tugas penjaga naga. Tak mengecewakan umat manusia. Kaisar Qingqi menganugerahimu gelar Markuis Pelindung Naga. Ini pengakuan atas usahamu melindungi Zhongnan Mountain dan menyelamatkan umat manusia selama ini. Tak sebanding dengan rakyat yang hidup tentram dan damai, Gunung Zhongnan pun tak akan tenang setengahnya. Semua hadiah ini akan digunakan untuk memperbaiki kuil Jingchen. Memperkuat segel naga, lalu ambil sebagian lagi. Membantu rakyat miskin di kaki gunung membeli obat-obatan. Agar Tuan MA lebih mudah memberikan pengobatan gratis untuk rakyat. Shen Gongzi bermoral luhur, peduli pada rakyat. Sungguh teladan penjaga naga, kini dunia damai. Kami 3 aliran juga harus kembali ke sekte masing-masing. Hanya Shen Gongzi yang harus terus bertahan. Menjaga naga di Gunung Zhongnan. Aku paham, menjaga naga dan melindungi rakyat adalah tanggung jawab seumur hidupku. Kapanpun, aku akan tetap bertahan di sini. Tak akan mengecewakan rakyat dunia. Terima kasih Shen Gongzi. Terima kasih para pahlawan yang menjaga keselamatan kami takkan pernah lupa. Warga sekalian, menjaga semua orang, menjaga Gunung Zhongnan adalah kewajibanku. Tak perlu berterima kasih, kedepannya aku akan tetap tinggal di kuil Jingchen. Jika ada yang kesulitan, pasti aku akan maju membantu. Shen Gongzi, ada beberapa orang tua di kaki gunung terkena flu. Sudah aku obati, khusus datang memberitahumu. Sekalian ambil obat-obatan, ini maksud baik rakyat. Aku juga mewakili lembah obat menerimanya. Sudah susah payah Tuan MA, urusan obat sudah aku atur. Nanti akan dikirim tepat waktu ke lembah obat. Akan mengganggu pengobatanmu untuk rakyat. Di kemudian hari jika butuh, kami pasti datang membantu. Semoga kau tetap setia pada niat awal, jaga Gunung Zhongnan, damai selamanya. Terima kasih para Taois dan tuan-tuan. Beberapa hari ini berkat bantuan kalian semua, baru bisa memberantas roh jahat. Setelah naga stabil, sampai jumpa, semoga kalian selamat di perjalanan. Qingqi, bertahun-tahun ini kau sudah susah payah. Dari dulu menerima perintah penjaga naga dengan polos. Hingga kini mandiri menjaga kedamaian dunia. Kau sudah tumbuh begitu banyak. Sepanjang jalan ini ada kau, ada kalian semua. Aku baru bisa bertahan. Kedepannya kita tinggal bersama di kuil Jingchen, menjaga naga. Menjaga rakyat, takkan terpisah lagi. Tuan Emma seumur hidup mengobati dan menyelamatkan rakyat, juga berkah bagi dunia. Dengan dia, rakyat tak perlu khawatir sakit.